Halo bosku, saya Felix dan selamat datang kembali di channel Bos Gadget teman-teman. Kalian apa kabar nih? Ya saya harap kalian semua baik-baik aja ya. Nggak terasa kita udah berada di penghujung tahun dan selamat liburan ya buat kalian semuanya. Nah, seperti biasa, karena kita udah di penghujung tahun 2019, mungkin ada beberapa dari kalian atau banyak dari kalian yang mau ganti handphone lama ke handphone baru untuk menyambut 2020 nanti. Jadi saya mau kembali ke segmen masalah, masih layakkah? Nah, seperti yang kita tahu, baru-baru ini Apple tuh ngeluncurin iPhone 11 yang begitulah. Bagus, tapi mahal pakai banget. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen banget nyicipin iPhone nih. Nah, mungkin kemarin sempet kita bahas soal iPhone 6 di 2018 yang lalu. Dan sekarang harusnya kita naik tingkat sekali lagi dong ke iPhone 7. Dan sekarang saya mau ngebahas apakah iPhone 7 Plus ini masih layak? Ya tonton aja videonya sampai habis dong. Sebenarnya iPhone 7 Plus ini udah muncul dari tahun 2016 yang lalu. Dan sampai sekarang harganya tuh masih lumayan tinggi, berada di angka 7 jutaan. Dan kenapa saya memilih ini untuk kita bahas apakah masih layak digunakan atau enggak? Karena menurut saya, ini sih menurut saya pribadi ya, iPhone 6 atau 6s ataupun 6s Plus itu mungkin udah agak ketinggalan. Jadi kita coba lompat sekali ke iPhone 7 Plus. Dan apakah teman-teman layak untuk beli handphone ini? Nah, seperti biasa kita akan bahas dari desainnya dulu. Kalau kita lihat dari segi desain sih di sini nggak ada yang spesial-spesial banget. Soalnya 3 tahun yang lalu tuh ya begini model handphone, nggak ada notch, nggak full screen, nggak ada apa-apa di bagian belakang, nggak warna-warni. Ya tombol juga masih ada 16:9, tapi ya menang ukuran gede aja. Tapi ini masih bisa saya bilang cakep sih, karena apalagi saya punyanya yang hitam. Ini tuh masih bisa saya bilang mewah banget. Terus di sini tuh ada sensor fingerprint yang mungkin teman-teman tahu dengan nama Touch ID. Di sini sih menurut saya yang paling enak dipakai karena ada haptic feedbacknya. Ini tuh bikin saya jadi suka banget ngebuka handphonenya. Aneh nggak sih? Tapi kalau kita ngelihat dari desain ya seperti biasalah, ini jadul tapi nggak jadul-jadul banget. Ya begitulah. Cuman yang saya suka tuh dari desainnya ini ya tetap aja ada kesan mahal ala iPhone. Entah ya kenapa, tapi iPhone tuh walaupun udah jadul, aneh aja. Kita tuh tetap ngelihat gambar Apple yang kegigit itu tetap lebih mewah daripada yang lainnya. Entah juga kenapa. Sampai sekarang pun saya bingung. Dan yang satu lagi saya suka di sini tuh ada tombol mute yang sampai sekarang ini tuh masih dipertahankan oleh Apple. Di sini kalau mau di mute langsung tinggal geser, langsung udah. Jadi kalau kita mau meeting, mau apa dan handphone butuh di silent, langsung aja tinggal cetek dan udah selesai. Nah, sekarang saya mau masuk ke bagian layar. Nah, di sini seperti yang kita tahu, walaupun layar AMOLED tuh bagus dan mungkin belum ada lawannya sampai sekarang, IPS di iPhone itu selalu bagus dan agak beda lah dari IPS yang lain. Saya sampai sekarang tetap enak-enak aja pakai handphone ini untuk nonton, sosial media, dan lain-lain. Gambarnya bagus, warnanya oke, dan sampai sekarang nggak ada masalah di bagian layarnya ini. Nah, sekarang kita coba bahas soal jeroannya nih teman-teman. Apakah jeroan tahun 2016 udah ketinggalan di tahun 2019? Ya, kebanyakan sih kayak begitu ya. Tapi mungkin nggak terlalu di iPhone 7 Plus ini. Karena skor AnTuTu juga masih mencapai 180 ribuan lebih. Kita juga main game masih lancar-lancar banget. Nggak ada masalah lagi. Yang saya suka tuh loadingnya cepet banget. Tapi panas. Nah, di sini iPhone 7 Plus ini pakai chipset A10 Fusion ya, yang dimana sekarang tuh udah A13 atau A13 Bionic, yang performanya tuh gila banget. Tapi A10 Fusion ini juga masih bagus dengan RAM 3GB dan memori internal yang punya banyak varian, 128, 256. Ya, itu sesuaikan kebutuhan kalian lah. Dan sampai sekarang saya merasa ini tuh masih oke. Hanya saja
di sini nggak ada slot tambahan untuk micro SD ya. Jadi, pastikan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian sejak pertama membeli. Dan seperti yang saya bilang tadi, pas saya coba main game, panasnya tuh agak aneh. Cepet panas, cepet hilang, tapi panas lagi. Ya begitu. Enak sih dipakai main, lancar, PUBG lancar, CODM lancar, tapi panas. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahan panas atau tangannya suka keringetan, suka basah, mungkin ini nggak cocok untuk kalian pakai main game. Nah, terus sekarang saya mau bahas soal kameranya teman-teman. Jadi di tahun 2016, kamera dari handphone ini tuh mind blowing. Tahu kan mind blowing kenapa? Karena kameranya 2. Tapi sekarang kamera handphone itu bisa sampai 4, bahkan mungkin ada yang lebih. Ya nggak tahu. Dan apakah kamera ini masih bisa bertahan di tahun 2019? Nah, kita mungkin bisa berbeda pendapat. Di sini saya akan tampilkan hasilnya aja. Coba kalian yang menjudge lah. Apakah sesuai selera atau udah nggak bagus. Ya, ini dia foto-fotonya. Terus sekarang saya mau ngebahas soal bagian yang paling bikin saya kecewa dari iPhone 7 Plus ini, yaitu baterainya teman-teman. Jadi handphone ini punya baterai dengan kapasitas 2900 mAh. Mungkin di atas kertas itu terhitung lumayan, tapi sekarang udah banyak baterai berkapasitas 5000. Dan dengan baterai dengan kapasitas 2900 mAh, saya kecewa banget karena handphone ini cepet banget lowbatnya. Nggak sampai setengah hari, bahkan nggak sampai 3 jam pemakaian, udah lowbat aja. Dan saya harus bawa powerbank kemana-mana untuk handphone ini bisa bertahan seharian. Dan itu mengganggu banget sih, karena ya tahu sendiri kalau saya nggak bawa apa-apa kemana-mana, harus bawa satu pegangan lagi untuk powerbank. Menurut saya pribadi, itu sebuah deal breaker. Menurut saya pribadi. Karena saya nggak tahan kalau handphone saya lowbat. Nah, sekarang saya mau masuk ke kelebihan dan kekurangan dari iPhone 7 Plus ini di tahun 2020. Dan apakah kalian pantas untuk membeli ini? Sekarang untuk kelebihannya. Nah, walaupun RAM-nya terhitung kecil, 3 GB, tapi handphone ini tetap lancar dipakai apa aja teman-teman. Mau Instagram, mau WhatsApp, mau main game, mau apa aja. Semua lancar dengan nggak ada hambatan sama sekali. Nah, gamenya aja bisa main dengan pengaturan tertinggi dan lancar pakai banget. Apalagi sekedar Facebookan ya kan? Selain itu, walaupun handphone ini punya desain yang udah ketinggalan zaman, tapi nilai mewahnya tuh nggak berkurang sama sekali. Ya, kalau kita lihat sekilas, apel yang udah kegigit, kita udah tahu lah. Atau bahkan dari belakang, kita udah tahu ini tuh iPhone. Terus saya paling suka dengan fitur sidik jarinya yang punya haptic feedback dan juga fitur mute dengan satu geser aja. Selain itu juga kameranya mungkin masih oke-oke aja, tapi kekurangannya juga banyak teman-teman. Seperti misalnya handphone ini cepet panas. Cepet panasnya tuh nggak main-main teman-teman. Nah, baterainya kecil dan gak enak banget dipakai. Habis itu ngecasnya juga lama. Selain itu harganya masih di atas 7 juta rupiah. Dan kita nggak bisa pakai dual SIM ataupun nambahin micro SD di handphone ini. Jadi fleksibilitas tuh makin berkurang. Apalagi kalau kalian nggak terbiasa dengan ekosistem Apple. Nah, ekosistem Apple itu agak sulit diikutin kalau kita baru masuk ke
satu handphone Apple, kecuali kalian udah Apple fanboy ya. Jadi apakah kalian layak untuk beli handphone ini di tahun 2020? Sebenarnya sih masih like-like aja. Kalau kalian bisa tahan dengan baterainya, ya bisa nebus harga 7 juta. Terus apalagi ya? Ngebet banget pakai Apple, tapi nggak mau ketinggalan amat. Ini mungkin masih bisa kalian beli, tapi kalau kalian nggak tahan untuk ngecas seperti saya, mungkin lebih baik dilewatkan aja lah. Banyak handphone baru yang lebih murah yang ya bisa jadi pilihan. Oke deh, mungkin sekian aja pembahasan kita soal iPhone 7 Plus ini dan di segmen masalah ini. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja di komentar di bawah. Kita akan bahas bersama-sama dengan teman-teman yang lain juga. Dan mungkin ya kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan tombol subscribe-nya ada di bawah. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau kita upload video yang baru dong tentunya. Jangan sampai kalian terlambat nonton. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah ya harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.